Bab 161, Kenapa Kamu Menangis? Diunggah oleh Baca Suara. Kemana selanjutnya, Nico? Tanyaku, dengan riang mengayunkan kantong plastik berisi perlengkapan sekolah di sisiku. Kita masih harus mengambil seragam kita, kan? Cecilia menjawab, memegang buku teks di tangannya seolah-olah itu bayi. Belum 2 jam sejak kita mengukur diri kita sendiri. Kami akan membuat itu perhentian terakhir kami, jawab Nico. Dia menatap catatan kecilnya. Kita perlu membeli ransel dan kalkulator. Kami bertiga berjalan santai di trotoar kota. Jalanan sudah tua dan bengkok, dengan batu-batu paving yang bergetar dan bergeser keluar dari tempat karena beratnya pejalan kaki yang lewat. Bangunan-bangunan kusam menjulang di atas kami, menyatu dengan langit kelabu yang suram. Sebuah pancuran hujan baru-baru ini menutupi bau busuk yang biasanya kotor di daerah itu dengan aroma tanah yang segar, sementara genangan air telah berkumpul di lubang dan jalanan berlubang. Arkastead sama sekali bukan kota yang menyenangkan atau menarik. Namun, pada saat ini, semua yang ada di sekitarku setidaknya dapat ditanggung. Dari para gelandangan yang bersembunyi di balik tempat sampah di lorong-lorong belakang hingga para prajurit yang cemberut yang mengancam akan menangkap setiap pejalan kaki yang secara tidak sengaja menabrak mereka, pemandangan yang biasa saya benci tentang tempat ini entah bagaimana tampak memesona. Nico menghela nafas, membuatku linglung. Seragam kita mungkin sama dengan seragam orang lain, tetapi jika kita masuk ke sana dengan ransel usang, akan jelas bahwa kita adalah anak yatim. Saya lebih suka tidak membuat kami dikecualikan oleh siswa lain. Petik 2. Baik, aku mengalah. Mengikuti Nico ketika dia menyeberang jalan. Matahari telah jatuh pada saat kami selesai membeli semua persediaan yang diperlukan untuk memulai kehidupan baru kami sebagai siswa. Ketika kami menuju ke pinggiran Arkastead, baik jumlah tentara yang berpatroli dan lampu jalan menjadi lebih langka, membuat kami tetap waspada. Nico dan aku tahu daerah itu cukup baik untuk mengalahkan pencuri atau penculik potensial, tetapi membawa Cecilia bersama kami berjalan kembali ke panti asuhan semakin tegang. Apakah kamu senang pergi ke sekolah, Cecilia? Nico bertanya pelan, berharap bisa mengisi kesunyian yang canggung. Alisnya berkerut dalam pemikiran, tetapi dia akhirnya mengangguk dengan senyum yang menjadi lebih sering pada akhir-akhir ini. Aku gugup dan takut, tapi ya. Ketika saya akan berpadu, gemerisik samar menarik perhatian saya. Berpura-pura seolah-olah aku sedang menggali kantong plastik perlengkapan sekolah, aku mengintip di belakang kami untuk melihat bayangan melayang di belakang gang. Baik, Gray. Nico menyenggol lenganku. Hah, aku mengangkat kepalaku ke depan. Sesh, jangan menyendiri. Tegur Nico. Aku tahu kita sudah melewati daerah ini ratusan kali, tapi tetap saja berbahaya untuk melamun seperti itu. Sambil menggaruk bagian belakang kepalaku, aku tertawa masam. Salahku. Dan aku baru saja mengatakan kepada Cecilia bahwa kita akan berada di sana kalau terjadi sesuatu padanya. Nico menghela nafas. Cecilia, yang sedang berjalan di sisi lain Nico, mengeluarkan tawa kecil ketika aku mendengar suara pelan. Menggigil di punggungku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang di tulang rusukku, berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba, saya terlalu sadar akan napas saya. Napas yang dangkal dan acak-acakan yang saya dengar berkali-kali di film-film ketika sang tokoh utama ketakutan. Aku takut. Saya tidak tahu apa, tetapi tubuh saya menyuruh saya lari, untuk keluar dari sini. Dari sudut mataku sesuatu yang cepat berkelip ke lampu jalan yang berkedip-kedip, dan sekali lagi, dunia tampak melambat di sekitarku. Aku menerjang ke samping, mengetuk Nico dan Cecilia ke jalan yang kotor. Lari. Aku meraung ketika mendengar klik proyektil lain yang dimuat dari bayang-bayang. Meskipun kaget dan bingung, Nico mampu mengumpulkan akalnya. Meninggalkan tasnya, dia menarik teman kami yang kebingungan ke gang terdekat. Rasanya seolah-olah ada orang lain yang mengendalikan tubuh saya ketika saya secara insting mencelupkan ke bawah dan mengambil buku teks Cecilia. Aku mengangkat buku bersampul tebal itu ke dadaku, tepat pada waktunya untuk merasakan kekuatan proyektil yang membuatku terhuyung mundur. Aku melirik sekilas untuk melihat benda seperti jarum suntik yang tertanam di dalam buku teks. Cairan bening mengalir keluar dari ujung yang terkubur, menetes ke tanah. Itu bukan peluru. Saya tahu itu pasti. Kenangan perjalanan saya ke kebun binatang dengan kepala sekolah Wilbeck muncul di benak saya. Itu adalah salah satu dari jarum yang mereka tembak pada hewan untuk membuat mereka tertidur. Sambil menarik jarum keluar dari buku teks, aku mengikuti Nico dan Cecilia ke gang sempit. Setelah mereka, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan dengan anak laki-laki, biarkan gadis itu tetap hidup, sebuah suara kasar mengeluarkan perintah dari belakangku. Tetap berlari. Suaraku bergema dari dinding batu yang sudah aus saat aku berlari, merunduk di bawah tangga darurat yang berkarat dan melompati tempat sampah. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mengejar teman-teman saya, yang berarti tidak akan membutuhkan waktu lebih lama bagi penjahat di belakang kami untuk mencapai kami juga. Nico baik-baik saja, tetapi ada jejak darah mengalir di kaki dan tangannya dari goresan dan goresan saat berlari. Aku merobohkan tong-tong sampah logam dan membuang kotak-kotak, melemparkan sesuatu yang keras pada para pengejar dalam upaya putus asa untuk memperlambatnya. Mereka akan mengejar ketinggalan, Nico kehabisan napas. Mengapa mereka mengejar kita? Cecilia terengah-engah saat mengerahkan seluruh energinya dan fokus untuk tidak tersandung sesuatu di tanah.
Aku menggelengkan kepalaku, tidak tahu apa-apa selain dari apa yang dikatakan pria itu. Nico, apakah kamu masih memiliki sarung itu? Aku harus, tunggu, kamu tidak serius memikirkan. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Aku memotongnya, suaraku dipenuhi dengan ketidaksabaran. Atas sinyal Nico, kami berbelok ke kiri ke gang sempit. Langkah kaki pengejar kami semakin keras saat mereka menyerang kami. Dengan enggan, Nico merogoh saku jaketnya. Setelah menemukannya, dia mengulurkan tangannya untuk memberikannya kepadaku ketika Cecilia mengambilnya dari tangannya. Cecilia, Nico berseru. Aku akan melakukannya, Cecilia tergagap, mengenakan sarung tangan hitam kabur. Tercengang oleh keberanian gadis itu yang tiba-tiba, aku hampir tersandung tumpukan pakaian yang dibuang. Itu terlalu berbahaya, dan Anda masih tidak bisa mengendalikan ki Anda. Petik 2. Nico dan aku sama-sama mendengar teriakan pria itu sebelumnya, Cecilia mendengus. Mereka tidak diizinkan membunuhku, kan? Saya melihat ke Nico untuk meminta bantuan, tetapi dia juga tidak bisa berdebat. Mengutuk pelan, saya mengencangkan cengkeraman di sekitar jarum suntik di tangan saya. Baik, Nico, punya rencana. Petik 2. Mata teman saya menyipit seperti ketika dia berpikir. Kami membuat yang benar di sana, perintahnya lembut. Aku menoleh ke belakang dari bahuku untuk melihat dua pengejar berpakaian hitam kurang dari 3 meter dari kami. Kami berbelok tajam ke gang belakang di belakang sebuah restoran tua. Saya berharap kami terus berlari tetapi Nico menarik saya ke balik lengan baju saya. Cecilia, jatuhlah di atas perutmu seperti kamu baru saja tersandung sesuatu. Gray, bersamaku, desis Nico, menyeretku ke belakang sekelompok tong sampah logam. Jantungku berdegup kencang seperti drum, cukup keras sehingga aku khawatir para pengejar kami akan mendengar. Hanya butuh beberapa detik bagi kedua lelaki berbaju hitam untuk berhenti di tikungan. Yang di kanan berbicara di pergelangan tangannya. Tuan, kami memiliki gadis itu dalam pandangan kami. Gadis itu tersandung dan sepertinya anak laki-laki telah meninggalkannya. Izin untuk melanjutkan, tanya si pengejar di sebelah kiri. Tidak seperti para penjahat yang mencoba menodai Nico dan aku beberapa bulan yang lalu, jelas bahwa keduanya adalah profesional. Mereka melangkah ke Cecilia dengan hati-hati, tetapi yang mengejutkan kami, teman kami yang pendiam dan pendiam mulai menangis. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Dia meratap ketika dia mulai merangkak pergi. Silahkan. Pria di sebelah kanan mengeluarkan ejekan samar saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berjalan maju, menginjak kaki Cecilia. Aku menggertakkan gigiku saat Cecilia menjerit, tetapi untuk sekali ini, Nico terlihat lebih marah dariku. Matanya tajam dengan cara yang bahkan membuatku takut. Sementara lelaki yang meminta izin untuk melanjutkan tinggal beberapa kaki jauhnya, pengejar di sebelah kanan berbaring dan menyambar Cecilia di bagian belakang mantelnya. Dia mengangkat alat komunikasi di pergelangan tangannya yang lain dan berbicara. Kami memilikinya. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Cecilia mengambil keuntungan penuh dari kesempatan itu untuk bermain-main dan meletakkan tangannya yang bersarung di wajah pengejar. Jeritan melengking keluar dari tenggorokan Cecilia. Seperti saat-saat dia tidak terkendali, ledakan ki meletus keluar darinya. Namun, beberapa ki yang merajalela telah mengalir di lengan dan tangannya. Arus listrik menyulut sarung tangan hitam, menerangi lorong yang suram. Pengejar yang telah meraih Cecilia bahkan tidak bisa berteriak ketika tubuhnya kejang. Genangan air terbentuk di tanah di antara kaki-kaki korban ketika Cecilia membanggakan diri dari genggamannya. Nico meremas lenganku dan kami segera bertindak. Nico menukik untuk mengejar kaki pengejar yang tidak terluka sementara aku pergi untuk tulang dada. Saya pikir kilatan cahaya akan cukup membingungkannya bagi kami untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, tetapi dia telah pulih cukup cepat untuk bereaksi terhadap serangan kami. Sambil menghindar dari jangkauan Nico, dia menendang temanku sementara dia mengayunkan lengan kanannya. Aku mundur dari serangannya dan mendekat untuk menyerang tenggorokannya yang terbuka, melemparkannya dengan terkejut. Percaya bahwa saya akan dapat mendaratkan serangan saya melangkah ke dalam jangkauan, hanya baginya untuk menundukkan kepalanya dan merentangkan tangan kirinya ke leher saya dengan kecepatan yang menakutkan. Aku tercekik ketika tangan dingin pria itu mencengkeram tenggorokanku dan mengangkatku dari tanah. Kamu punya potensi, nak, ejeknya, membawaku dekat dengannya. Sia-sia kau harus mati di sini. Dengan jarak kurang dari satu lengan di antara kami, aku bisa melihat wajah pria itu untuk pertama kalinya. Hidung dan mulutnya ditutupi oleh topeng, tetapi itu tidak masalah. Dengan mata kirinya yang terluka menjadi coklat dan mata kanannya hijau, aku akan bisa melihatnya dari jarak 1 mil. Visi saya semakin gelap dan saya bisa merasakan kekuatan meninggalkan tubuh saya, tetapi terlepas dari situasinya, saya menembak pria dua warna itu dengan seringai. Berdoa kepada makhluk tinggi manapun yang bisa membantu saya mengarahkan ujung jarum suntik ke leher pria itu. Apa? Dia terkesiap, melepaskanku saat dia jatuh ke tanah. Tanpa membuang waktu, saya segera membangunkan Nico yang tidak sadar dan membantu Cecilia bangkit kembali. Kak kita berhasil, bisik Cecilia ketika dia bersandar pada saya untuk dukungan. Kakinya gemetaran, bukan karena kedinginan, tetapi karena takut, dan pipinya dipenuhi air mata.
Kerja bagus, kalian berdua, gumam Nico lemah ketika dia meletakkan lengan Cecilia yang lain di atas bahunya untuk mendapatkan dukungan. Iya, kita berhasil. Aku mengangguk. Sekarang, ayolah, kita harus keluar dari sini sebelum lebih banyak dari mereka datang. Sebaiknya kau bunuh kami dan lari jauh, bocah. Aku melecutkan kepalaku ke atas bahuku untuk melihat pria dengan mata coklat dan hijau itu menggeliat di tanah. Kau tidak punya tempat untuk pergi, gumamnya, suaranya terdengar dari efek cairan bening itu. Aku memastikan itu. Ayo pergi, Gray, desak Nico, mengencangkan lengannya di sekitar Cecilia agar tetap stabil. Tak satu pun dari kami yang berbicara saat berjalan ke panti asuhan. Bahkan jalan-jalan sepi kecuali sirene yang menjerit di kejauhan. Seolah-olah kami tidak mau menerima apa yang terjadi pada kami hampir terbunuh tanpa alasan. Saya ingin melihat ke depan. Sebaliknya, saya ingin memikirkan fakta bahwa kami akan segera menghadiri sekolah di kota baru. Kami harus membeli persediaan baru, tapi tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja setelah kami sampai di panti asuhan dan kepala sekolah Wilbeck mengeluarkan kami dari Arkasted. Cecilia bisa berjalan sendiri setelah sekitar beberapa blok, yang merupakan kemajuan besar dari ketika dia akan pingsan selama berjam-jam setelah salah satu ledakan kinya. Terima kasih atas bantuannya, gumam Cecilia, memecah kesunyian saat dia dengan malu-malu menyerahkan apa yang tersisa dari sarung tangan hitam itu kembali ke Nico. Sarung tangan kejutan yang dibuat teman saya telah direduksi menjadi segumpal wol karena kelebihan muatan ki dari Cecilia. Maaf tentang sarung tanganmu. Jangan khawatir tentang itu. Nico memasukkan sisa-sisa sarung tangannya ke jaketnya yang compang camping dan menatapku dengan seringai. Setidaknya aku bisa melihat apa yang mampu ia terima kasih padamu. Gray sama sekali tidak berguna. Petik 2. Buatlah olok-olok saya seperti yang Anda inginkan, akulah yang menyelamatkan kalian hari ini. Aku berseru, menjulurkan lidah pada Nico. Tanpa diduga, Nico merespons dengan serius. Kamu benar, saya tidak membantu dalam pertarungan itu. Petik 2. Hei, aku hanya bercanda, kataku tergagap, rasa bersalah berdengung di dadaku. Nico, itu berkat sarung tanganmu sehingga kami bisa melarikan diri dari mereka, Cecilia menghibur. Iya, saya dengan cepat setuju, berjalan di depan mereka. Dan aku yakin kamu bisa belajar membuat alat dan senjata yang jauh lebih baik setelah pergi ke sekolah. Ekspresi Nico yang cemberut menjadi cerah oleh kata-kata kami. Mengambil sisa-sisa sarung tangan kejut, dia mencengkeramnya erat dengan semangat yang baru ditemukan di matanya. Kita harus mendapatkan persediaan baru terlebih dahulu. Kepala sekolah Wilbeck akan meledakkan sumbu. Petik 2. Cecilia terkikik. Dia bahkan mungkin membuat kita kembali besok pagi untuk menemukannya. Aku membiarkan keduanya menikmati momen mereka di belakangku ketika mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Malam musim panas biasanya hangat tetapi rasanya berbeda dari biasanya. Udara kering dengan bau asap yang semakin kuat semakin kuat. Mengapa? Saya berbelok ke jalan di rumah yatim piatu kami, dan saya menemukan jawaban saya. Nico dan Cecilia semakin dekat di belakangku, tetapi langkah kaki mereka sepertinya bergema dan suara mereka teredam oleh suara darah yang berdentam di telingaku. Tiba-tiba, kata-kata pria dengan mata coklat dan hijau itu berbunyi di kepala saya, kamu tidak punya rumah untuk dituju. Aku berhenti mati di lenganku ketika tatapanku terkunci pada pemandangan panti asuhan yang terbakar ke tanah. Mobil polisi, mobil pemadam kebakaran, dan ambulans berkerumun di depan rumah kami. Dan kemudian aku melihatnya. Diangkut dengan tandu. Seorang paramedis baru saja meletakkan terpal di atasnya, menutupi wajahnya, tetapi aku melihatnya. Saya melihat kepala sekolah Wilbeck. Aku berlari, meninggalkan Nico dan Cecilia. Saya menghindari polisi yang mengamankan perimeter dan menyingkirkan paramedis. Orang-orang berteriak di sekitar saya, tetapi saya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Yang bisa saya dengar hanyalah darah saya berdetak di telinga saya. Saya merobek terpal yang menutupi kepala sekolah Wilbeck. Darah, terlalu banyak. Matanya tertutup. Kenapa ditutup? Saya mengguncangnya. Dia harus bangun. Nico, Cecilia dan saya diserang oleh orang jahat, tetapi kami berhasil lolos. Segalanya seharusnya baik-baik saja sekarang. Aku mengguncangnya terlalu keras. Lengannya jatuh lemas dari tepi tandu. Matanya masih tertutup. Kata-kata pria itu terdengar di kepalaku sekali lagi seperti batang besi panas di tengkorakku. Anda tidak punya tempat untuk pergi. Arthur Leywyn. Arthur. Mataku terbuka ketika air mata terus mengalir di wajahku. Semuanya masih buram tapi aku tahu aku ada di kamarku sekarang di dalam kastil. Napasku masih pendek dan tidak menentu ketika tangan kiriku mencengkeram sesuatu yang lembut dan hangat. Arthur, suara yang akrab dan menenangkan memanggilku lagi. Aku menoleh, mengedipkan air mata yang masih mengalir di mataku. Di sebelah saya, memegang tangan saya, adalah Tessia. Matanya merah dan ada air mata mengalir di matanya juga. Tessia, suaraku kering dan serak. Kenapa kamu menangis? Dami, dia menahan tawa, tersenyum saat air mata mengalir di pipinya. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu.